Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi ataupun tutorial langkah-langkah penting atau hal-hal penting yang perlu kita lakukan sebelum kita mencetak ijazah ke belangko ijazah, baik itu tingkat RA, MI, MTS, dan MA. Sebelum kita masuk pada hal tersebut, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu operator terkait dengan ijazah ini. Pertama, ini terkait dengan jumlah generat. Bagaimana kalau sudah menggenerat sampai 2 kali, 3 kali, apakah bermasalah? Kalau untuk menggenerat tidak bermasalah, selama tidak dicetak di belangko ijazah. Kalau sudah dicetak di belangko ijazah, maka tidak boleh menggenerat lagi. Makanya sebelum dicetak di ijazah, pastikan dulu di belangko ijazah, pastikan dulu datanya sudah benar-benar valid. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah dengan DNT belum masuk, apakah sudah bisa mencetak? Silahkan bisa selama nomor seri sudah digenerat dan SPGTM sudah disetujui, maka silahkan melakukan generat ijazah. Nah, kemudian kembali pada pembahasan terkait hal-hal penting yang perlu kita lakukan sebelum mencetak ijazah ke belangko ijazah. Apa saja? Pertama, nomor seri ijazah. Nomor seri ijazah ini adalah hasil generat dari PDUM. Sedangkan di belangko ijazah itu adalah nomeratur ya, hanya nomor belangko. Jadi untuk nomor seri dan nomeratur yang ada di belangko itu memang berbeda. Kemudian untuk nama sesuai dengan juknis menggunakan huruf besar semua. Kemudian untuk tempat tanggal lahir, untuk tempat lahir ini menggunakan huruf besar ya, sesuai dengan otomasi yang ada di PDUM, yang ada di EMIS. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan dengan yang ada di Verbal PD. Kalau memang tidak otomatis besar, maka akan menyesuaikan. Kalau di Verbal PD-nya besar kecil, kenapa kok jadi di EMIS dan PDUM besar? Berarti di otomasi. Kemudian untuk nomor induk siswa nasional, ini pastikan nomor induknya sudah valid ya, dan saat ini di EMIS sudah ada menunya di daftar siswa, bahwa NS-nya valid, NIK-nya valid atau tidak, ada di situ. Kemudian untuk satuan pendidikan ini mengikuti IJOB ya Bapak Ibu. Kalau tidak sama dengan IJOB, maka silahkan melakukan ajuan perubahan ke kabupaten. Kemudian untuk nomor pokok sekolah nasional NPSN ini sesuai dengan NPSN lembaga. Jika lembaga punya NPSN baru, maka NPSN itu yang tertera biasanya sudah tertera di EMIS. Selanjutnya di sini juga ada nomor surat ya. Nomor surat keluar madrasah, yaitu ada di menu SKL di SK kelulusan. Di situ mengisi nomor surat dan juga tanggal ijazah, maka akan muncul di sini. Jika salah di sini, ternyata untuk MA kan 5 Mei, ternyata kita tertulis 3 Mei, maka silakan melakukan perubahan di menu SKL, kemudian menu SK kelulusan. Rubah di situ tanggalnya agar berubah di sini. Tapi generat ulang ya. Makanya jangan sampai mengeprint ke belangko ijazah sebelum datanya valid, karena nanti kalau ada perubahan Bapak Ibu bisa menggenerat ulang. Kalau sudah dicetak di belangko, maka tidak boleh menggenerat ulang ijazah. Selanjutnya untuk nama kepala. Nah, untuk nama kepala di juknis nggak ada.
apa kapital semua atau tidak. Tapi kalau saya menggunakan juknis tahun lalu, yaitu kapital di depan, selanjutnya huruf kecil. Selanjutnya, ini adalah hasil scan barcode ya. Jadi tampilannya ketika di scan barcode-nya akan seperti ini. Nah, ini ijazah Republik Indonesia dan data-datanya sama sebenarnya, cuma di bagian kepala memang kosong. Ini adalah hasil scan barcode ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah meyakini dan sudah divalidasi beberapa kali, termasuk dibagikan saja ke siswa, print HVS, bagikan ke siswa untuk diverifikasi. Kalau sudah datanya benar semua, kembalikan, kemudian baru cetak ke belangko. Tapi sebelum Bapak Ibu mencetak ijazah ke belangko ijazah, Bapak Ibu perlu uji coba juga dengan mengcopy belangko ke HVS. Kemudian di print di situ ya, untuk mengetahui posisi tulisan, kemudian posisi bingkainya, apa sudah pas atau belum, apa kurang ke tengah atau kurang ke pinggir. Jadi kita sudah tahu posisinya, kemudian apakah terbalik atau tidak. Jadi setelah kita menguji coba di kertas HVS dan sudah meyakini hasilnya bagus, tidak terbalik dan sudah benar, maka baru kita mencetak di belangko yang asli. Karena hal-hal ini perlu kita lakukan untuk meminimalisir kesalahan yang dimana saat ini sudah banyak terjadi. Saya lihat di grup-grup ada yang terbalik dan semacamnya. Akhirnya kan bukan tidak bisa diganti, bisa, cuma urusannya itu panjang karena berurusan dengan ijazah dan pastinya lama. Maka untuk menghindari itu kita harus bisa meminimalisir agar tidak ada kesalahan dan kekeliruan, sehingga ijazah bisa kita bagi sesegera mungkin ke siswa. Baiklah, cukup ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.